Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Mohon izin, hari ini saya ingin menyampaikan atau mensosialisasikan visi misi dari SD Negeri 3 Bogor Kulon. Jadi presentasi visi misi SD Negeri 3 Bogor Kulon. Yang pertama, maksud dan tujuan dari visi misi ini presentasinya yaitu dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan dan juga sebagai upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada murid dan peningkatan kualitas pembelajaran. Lanjut, definisi dari visi dan misi. Mungkin panjenengan sudah sering mendengar, oh ini visi saya, ini visi sekolah saya dan juga misinya. Apa toh definisi atau pengertian dari visi itu? Yang pertama, menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan apa yang tampak dalam khayalan. Kemudian yang kedua, tujuan dari visi misi adalah memberikan gambaran besar tentang apa yang ingin diwujudkan. Jadi visi, kita pasti setiap lembaga, mungkin setiap pribadi kita juga memiliki sebuah visi. Jadi apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan ke depannya nanti. Kemudian yang kedua, misi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi merupakan tugas yang diemban sebagai suatu kewajiban. Kemudian tujuan dari misi adalah penjabaran apa yang akan dilakukan dan biasanya terdiri dari beberapa kalimat yang jelas dan padat. Jadi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara visi dan misi. Lanjut, menurut Bapak Ibu, karena di sini ibu-ibu, bapaknya masih ada keperluan, apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi misi yang jelas? Ada yang bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan ini? Atau bersama-sama mungkin? Wiin? Apa yang terjadi kiranya kalau sekolah tidak memiliki visi misi yang jelas? Apakah apa yang dilakukan itu akan terwujud? Jadi asal-asalan saja visi misinya tidak jelas, apa yang akan diraih, apa yang akan dicita-citakan nanti tidak jelas. Bagaimana kira-kira menurut panjenengan? Iya, tidak terarah. Jadi asal-asalan, program yang dilakukan juga tidak terarah. Lanjut, pentingnya visi misi. Yang pertama, seperti yang disampaikan Bu Maya tadi, mengarahkan. Di sini visi misi itu pasti memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Yang kedua adalah meningkatkan. Meningkatkan apa? Yaitu selalu memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif, maka warga sekolah akan termotivasi untuk meningkatkan kompetensinya. Jadi dengan adanya visi misi yang jelas tadi, diharapkan yang pertama dapat mengarahkan, yang kedua dapat meningkatkan. Yang ketiga yaitu mendorong perbaikan. Karena dalam penyusunan visi misi itu biasanya kan nanti pelaksanaannya itu ada evaluasi, ada tindak lanjut. Apakah visi yang sudah ada ini sudah benar-benar dilaksanakan atau belum? Kalau belum, nanti apa yang perlu dievaluasi, apa yang perlu diperbaiki. Yang mendorong perbaikan penjelasannya, yang mendorong perbaikan berkelanjutan sebagai dasar dari pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, membangun identitas yang menjadi ciri khas dari suatu satuan pendidikan. Kalimat visi. Yang pertama, sebuah visi dari sekolah itu harus
memiliki makna. Jadi memiliki arti. Apa toh tujuannya? Apa toh maksud dari kalimat visi yang sudah disusun bersama-sama? Yang kedua, menyemangati. Dari visi yang sudah ada, diharapkan panjenengan kalau membaca visi itu menjadi bersemangat. Bersemangat untuk apa? Meningkatkan kompetensi, meningkatkan kualitas pembelajaran dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan peningkatan sekolah. Kemudian menggerakkan hati supaya hatinya tergerak, termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi, mewujudkan visi-visi yang sudah disepakati bersama. Lanjut, ini adalah visi SD Negeri 3 Bangor Kulon. Mewujudkan peserta didik yang berprestasi, berbudi pekerti luhur, berlandaskan iman dan takwa. Dari kalimat visi ini, apakah sudah mencakup ketiga hal yang tadi menurut panjenengan? Sudah atau belum? Sudahkah bersemangat saat membacanya? Sudah? Yang kedua apa tadi? Yang dua, selain menyemangati, memiliki makna. Apakah kalimat yang tertulis di sini sudah memiliki makna yang jelas? Sudah. Yang terakhir apa tadi? Apa tadi? Apa tadi? Memiliki makna. Ayo, menggerakkan hati. Sepertinya sudah kantor. Ya, apakah hatinya sudah tergerak saat membaca visi ini? Sudah? Benar-benar sudah? Semoga benar ya. Semoga sudah tergerak. Jadi nanti dari visi ini, apa toh tujuan dari SD kita? Apa cita-cita yang diharapkan, yang kita inginkan ke depannya? Indikator visi dari visi tadi. Yang pertama, harapannya memiliki siswa yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Jadi semuanya itu tercakup di bidang akademik maupun non akademik. Apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan nanti kira-kira? Untuk meningkatkan siswa berprestasi nanti, otomatis meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian untuk non akademik bisa juga dengan kegiatan pembiasaan yang menumbuhkan karakter positif pada diri siswa. Yang kedua, mampu menumbuhkan semangat belajar siswa melalui pembiasaan positif. Alhamdulillah di sekolah kita sudah melaksanakan pembiasaan positif dan itu masih perlu kita evaluasi bersama. Semoga kedepannya lebih meningkat lagi, menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, terwujudnya manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah sehingga menjadi tim yang solid. Sudahkah terwujud manajemen partisipatif dari seluruh warga sekolah? Panjenengan sudah merasakan? Sudah, alhamdulillah. Kemudian terwujudnya siswa yang memiliki sikap mencintai budaya lokal sesuai dengan kelima kita, deh. Yang kelima, terwujudnya budaya tertib, disiplin, santun dalam ucapan, sopan dalam perilaku terhadap sesama, berlandaskan iman dan takwa. Yang keenam, memiliki sifat yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Lanjut, misi. Yang pertama, meningkatkan prestasi sekolah baik di bidang akademik dan non akademik. Bagaimana cara meningkatkannya? Tadi sudah, dengan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, menumbuhkan semangat belajar siswa melalui kebiasaan positif. Kegiatan kebiasaan yang sudah kita laksanakan. Senin, meningkatkan apa? Upacara bendera nasionalisme. Hari Selasa, kebiasaan kita selasi, Selasa literasi. Hari Rabu, senam tari kreasi untuk mencintai budaya lokal dan budaya Indonesia. Hari Kamis, hafalan surat-surat pendek. Hari
lima sempurna. Hari Sabtu Asmaul Husna. Nah, harapannya dengan menumbuhkan dengan melaksanakan kegiatan tersebut itu dapat menumbuhkan semangat siswa melalui kebiasaan yang sudah dilaksanakan dengan positif. Yang ketiga, mendorong warga sekolah untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. 4. Menumbuhkan sikap mencintai budaya lokal. Kemudian menumbuh kembangkan sikap dan perilaku luhur sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Dan yang terakhir, menumbuhkan kreativitas terhadap budaya bangsa. Lanjut. Cita-citaku untuk murid. Panjenengan pasti pengen kedepannya itu punya cita-cita. Saya nanti ingin memiliki murid yang seperti ini, seperti itu. Silakan Bapak Ibu berimajinasi tentang murid yang diinginkan di masa depan. Nanti pengen murid yang seperti apa? Kita memimpikan murid yang bagaimana, Beda? Kalau saya memimpikan murid yang aktif, Ya, ya, aktif dalam menyampaikan pendapat, ya. kemudian mampu menyampaikan apa yang ada di pikirannya dengan baik. Oke, terima kasih. Bu Iva, cita-citanya ingin murid yang seperti apa gitu kan? Ya, kalau saya memimpikan murid yang secara sikapnya mungkin bagus ya, perilakunya, ya, dan itu mungkin ini masih bertahap, Ya, belum proses, masih belum selesai, ya, menumbuhkan kebiasaan yang memang seharusnya dilakukan itu dilakukan. Jadi ketika belajar tidak hanya di bukunya tapi harus dipraktikkan. Betul sekali. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu dan Eva. Ya, tiap Bapak Ibu guru pasti punya nih impian murid mungkin antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Bagaimana cara kita untuk mewujudkan impian tersebut nanti kita bahas di belakang. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Bu Farija mengutamakan apa di sekolah supaya memiliki murid yang diimpikan tadi? Yang pertama, disiplin, Terus bertanggung jawab, ya. ya berprestasi. Oke, terima kasih. Bu Maya ingin mengutamakan apa di sekolah ini? Oh, Bu Marti, monggo. Di sekolah mengutamakan apa? Mengutamakan kedisiplinan, tanggung jawab, toleransi, kebersamaan, gotong royong. Betul sekali, tepat sekali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Farida dan Bu Marti. Terima kasih. Jadi memang benar seperti yang panjenengan sampaikan tadi. Harapannya dari impian tentang murid kita suatu saat nanti dan juga kita di sekolah itu mengutamakan apa? Salah satunya kedisiplinan, toleransi, kerjasama, kemudian meningkatkan karakter. Itu tujuannya untuk apa? Ya untuk mewujudkan visi misi sekolah kita tadi. Lanjut. Nah, penting untuk diingat berdasarkan visi yang ada tadi. Apakah sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Masih ingat visi kita tadi apa? Mewujudkan peserta didik yang berprestasi, berbudi pekerti luhur, berlandaskan iman dan takwa. Alhamdulillah sudah hafal. Nah, dari visi tadi, apakah sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kita ingin murid yang berprestasi, berkarakter, berbudi pekerti yang luhur, berlandaskan iman dan takwa. Sudah, Oke? Sudah sesuai, Oke. Kemudian adakah yang ingin ditambahkan atau disesuaikan dari visi sekolah kita? Adakah? Belum ada. Jadi kita harus fokus pada itu dulu supaya terwujud, karena itu sudah mencakup berbagai macam aspek banyak hal yang sudah tercakup di dalamnya. Strategi diskusi bersama program sekolah yang akan dilaksanakan sesuai dengan misi sekolah. Pertanyaan pertama,
Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai misi sekolah? Misinya mulai dari poin 1 sampai sekian tadi. Jadi di sini panjenengan kita diskusikan bersama. Kira-kira inisiatif perubahan apa yang dapat dilakukan bersama supaya misi sekolah tadi dapat tercapai? Monggo kita bareng-bareng diskusikan. Kira-kira apa yang perlu, inisiatif yang perlu dirubah atau mungkin yang sudah ada, yang sudah kita laksanakan juga bisa. Win, inisiatif perubahan apa yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai misi sekolah? Atau mungkin dari diri kita sendiri, beda? Inisiatif perubahannya kalau menurut saya yang pertama itu perlu adanya pembelajaran berkelanjutan. Ya, jadi saya sebagai guru kelas atas kadang-kadang merasa kesulitan pada aspek-aspek yang seharusnya sudah dikuasai di kelas bawah. Ya, kemudian di kelas atas ternyata anaknya belum menguasai dan saya harus mengulangi. Ya, mungkin kalau untuk satu anak, dua anak berarti mungkin anaknya mungkin kemampuannya. Tapi kalau rata kan berarti mungkin belum tercapai, akhirnya kedepannya kesulitan. Jadi kalau menurut saya pertama itu pembelajarannya harus berkelanjutan ya. Jangan fokus pada materi yang selesai, tapi fokus pada kemampuan yang dikembangkan. Misalnya literasi. Jadi literasinya jangan cuma bisa baca, tapi juga harus bisa memahami. Ya. Terus yang selanjutnya apa ya? Tadi udah dipikiran saya kalau lupa. Ya itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Beda. Ya, bisa. Itu juga sangat menginisiatif. Jadi memang perlu kolaborasi yang berkesinambungan, yang berkelanjutan antara guru kelas di bawah, guru kelas 1 sampai guru kelas 6. Kenapa? Karena dari berkelanjutan pembelajaran yang dilaksanakan tadi pasti efeknya nanti di kelas atas, terutama di kelas 6. Maka dari itu, mari kita bersama-sama meningkatkan pembelajaran kita supaya nanti anak tersebut di kelas atasnya itu sudah menguasai materi-materi yang sudah harus dicapai pada kelas berikutnya. Sanggupkah kita berkomitmen untuk hal demikian? Sanggup. Terima kasih. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan? Yang pertama tadi termasuk kolaborasi. Kemudian selain dalam peningkatan prestasi akademik dalam pembelajaran tadi, dalam hal non akademik, apa contohnya? Dari pembiasaan tadi meningkatkan apa? Meningkatkan potensi diri dari bapak ibu guru, juga dari anak-anak. Kemudian sikap atau perilaku apa yang perlu ditingkatkan? Bu Iva? Mungkin hampir sama dengan ide ya. Jadi misalnya ada programnya BTK, misalnya BTK itu kan program di kelas 6 harus hafal sekian. Maka itu harus dibagi. Karena kan tidak mungkin anak itu akan hafal di waktu kelas 6 dengan sebanyak surat. Diritis dari Jadi kalau sudah di program, misalkan sekarang sudah di program Pak Ucu juga, nah itu mungkin kita bisa saling mensupport. Jadi mensupport dalam bentuk, oh berarti anak-anakku kelas misalnya kelas 3 itu harus menghafal sampai apa loh, itu dipastikan. Dan mungkin akan lebih baik lagi ketika ada evaluasi di setiap semester. Misalnya kalau mau mid semester ini juga ditambah evaluasi, oh hafalannya ternyata anak-anak itu sampai seberapa, dan juga harus sampai tuntas di situ. Kalaupun nanti misalnya lupa, pasti kalau sudah pernah hafal itu beda, bisa diingat lagi. Nanti juga seperti itu, kelas 1 mungkin sampai surat apa, kelas 2 surat apa. Jadi mereka tidak hanya hanya pembiasaan itu tidak. Jadi ada nilai tersendiri dari kita. Itu mungkin juga berlaku di yang lain, misal asal husna atau program skill yang lain. Jadi ada penilaian dari kita juga per siswanya. Alhamdulillah saya lihat Pak Udin juga setiap pembelajaran agama itu dicek. Dan mungkin akan lebih baik lagi kalau itu setiap hari
terima kasih teman-teman. Jadi ini memang yang ini tadi adanya kolaborasi program sekolah yang sudah dilakukan bersama-sama. Seluruh pihak juga harus ikut berpartisipasi dan berkolaborasi untuk dapat mensukseskan program tersebut. Seperti yang disampaikan Bu Eva tadi, PPT. Memang di kelas 6 ada tuntutan siswa itu harus hafal surat sampai surat apa? Harus surat Al-Fatihah di atasnya ya. Karena itu memang jadi syarat kelulusan pada saat dia munafasah PTG. Nah harapannya monggo nanti kita sama-sama setiap kelas ada grade-nya. Kelas 1 hafalannya sampai surat apa? Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi itu menjadi tanggung jawab kita bersama-sama setelah pulang sekolah sebelum anak-anak pulang nanti bisa dicek hafalannya. Kalau belum bisa bersama-sama. Itu saya rasa tidak berat kalau dilakukan bersama-sama. Jadi tugas itu bukan hanya dilimpahkan pada satu orang saja, dua agama saja, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Terima kasih. Selanjutnya, apa bentuk kegiatan atau program sekolah yang dapat dilakukan agar visi sekolah dapat tercapai? Nah ini ada seperti tadi pembiasaan. Kemudian nanti ada juga program les ekstra juga ada. Kita harus bersama-sama mewujudkannya supaya visi dan misi nanti dapat terwujud. Yang keempat, apa saja langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikannya? Berarti melaksanakan program sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Lanjut. Kalimat inspiratif hari ini. Visi tanpa eksekusi adalah lamunan. Eksekusi tanpa visi hanyalah sia-sia. Jadi kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Mari untuk mewujudkan SD Negeri 3 Bogor Kulon yang memiliki visi mewujudkan peserta didik yang berprestasi, berbudi pekerti luhur, berlandaskan iman dan takwa tadi terwujud, kita harus berkolaborasi bersama-sama. Kalau ada yang kurang juga saling memberi masukan, jadi dapat terwujud sesuai dengan apa yang kita cita-citakan bersama. Kemudian ada kalimat inspiratif yang kedua, ini kolaborasi. Bersama-sama adalah awal, menjaga kebersamaan adalah kemajuan, dan bekerja sama adalah sukses. Jadi saya tanpa panjenengan juga tidak akan berjalan. Panjenengan berjalan sendiri juga tidak bisa. Kita pasti semua warga sekolah itu harus saling berkolaborasi, bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan visi-visi tadi. Yang terakhir, yang paling hebat dari seorang guru adalah mendidik. Rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Dan ketika melihat murid-murid yang kadang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang panjenengan teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara mereka kelak akan membawa kita menuju surga. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu di sini, Ibu-ibu, mohon maaf. Dari apa yang visi misi harapan kita pada SD Negeri 3 Bogor Kulon, mungkin ada salah satu yang bisa menyampaikan umpan baliknya. Alhamdulillah setelah mengikuti mengikuti presentasi dari awal hingga akhir tadi, saya menjadi lebih termotivasi untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi visi dan misi kita bersama di sekolah ini, dan lebih termotivasi untuk meningkatkan gimana cara saya untuk memberikan pembelajaran yang baik bagi anak-anak dan itu berdampak langsung kepada anak. Ada peningkatan yang jelas dan terlihat yang bisa kita rasakan bersama seperti itu. Terima kasih Bu Warni. Kita mau tanya ke Bu Warni. Terima kasih banyak Bu Warni, mewakili hati dari Bapak Ibu guru semua di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo
presentasi